Ya, saudara, kasus Muhammad Harsya Atalasya Putra, mahasiswa UI yang tewas tertabrak, ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya ini terus bergulir. Setelah muncul beragam tanggapan dari masyarakat, Kapolda Metro Jaya membentuk tim pencari fakta. Lalu benarkah penetapan tersangka Harsya ada unsur tebang pilih? Berikut diskusi bersama Reza Ramadansyah. Pasti pada ngikutin kan, yang lagi jadi sorotan saat ini, seorang mahasiswa UI yang tewas tertabrak oleh mobil purnawirawan polisi malah dijadikan tersangka. Apakah bisa ya seorang yang sudah meninggal dunia dijadikan tersangka oleh polisi? Dan, kalaupun polisi sudah menetapkan dia menjadi tersangka, kenapa juga polisi malah sekarang membentuk tim pencari fakta? Kasus ini bermula ketika terjadi kecelakaan pada 6 Oktober 2022 lalu. Ada berbagai versi memang. Secara garis besar diduga motor mahasiswa UI itu, Harsya, jatuh ke kanan setelah rem mendadak. Ia kemudian tertabrak mobil dari arah berlawanan. Mobil yang menabrak ini dikendarai seorang pensiunan polisi. Harsya meninggal saat tiba di rumah sakit. 3 bulan berlalu, polisi justru menetapkan Harsya yang menjadi korban meninggal dunia dalam suatu kecelakaan ini sebagai tersangka. Sekali lagi, 3 bulan usai tanggal kejadian dan Harsya meninggal dunia. Kok bisa ya? Karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri yang gini. Ini kan karena kelalaiannya dia sendiri. Si Ahmad Hasan ini. Sehingga dia meninggal dunia. Karena kelalaiannya si Ahmad Hasan sendiri dalam mengendarai sepeda motor, dalam kelalaian mengendarai sepeda motor sehingga nyawanya dia hilang sendiri. Itu. Jadi yang menghilangkan nyawa sendiri karena kelalaiannya dia sendiri, bukan kelalaiannya si Pak Eko. Ya, meskipun akhirnya kasus ini dihentikan setelah polisi menerbitkan SP3, namun penetapan tersangka Harsya disesalkan oleh pihak keluarga. Ada beberapa orang di sini, yang maaf saya menyebutkan itu, meminta kami untuk berdamai. Udah berdamai aja. Karena posisi anak ibu sangat lemah. Saya bilang apa? Saya bilang itu. Posisi anak saya meninggal dunia. Kenapa jadi yang lemah? Saya bilang. Gimana dengan si pelaku yang nabrak ini? Tak hanya keluarga korban yang bertanya-tanya tentang kasus ini, tapi juga masyarakat. Harusnya ada investigasi lanjutan supaya supaya jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Masih harusnya dicari lagi seperti ada CCTV kah di sekitar situ atau ada bukti-bukti lain atau saksi-saksi lain yang melintas di jalan tersebut pada hari itu. Yang saya sesalkan adalah orangnya sudah wafat terus dijadikan tersangka gitu. Nah ini mesti dilihat betul gitu ya. Ini yang jadi salah satu pertanyaan banyak orang. Apakah mungkin seseorang yang sudah meninggal dunia jadi tersangka? Apalagi ditetapkannya 3 bulan usai dirinya meninggal. Pihak yang hidup gitu ya di dalam satu tabrakan itu akan bisa akan dijerat oleh pasal kelalaian itu tadi. Ya karena kelalaian mengakibatkan kematian orang lain gitu. Nah itu seharusnya seperti itu. Nah terhadap yang meninggal ya karena menurut hukum dia sudah berhenti sebagai subjek hukum, maka dia tidak bisa ditetapkan sebagai apapun gitu. Karena yang bisa menjadi tersangka atau menjadi saksi dan sebagainya itu adalah subjek hukum yang hidup gitu. Ya, subjek hukum yang hidup itu orang umpamanya gitu atau perusahaan ya, badan hukum tentu saja diwakili oleh direksinya. Nah, tetapi begitu subjek hukum itu berhenti sebagai subjek hukum, dalam hal ini orang meninggal dunia, maka dia tidak bisa lagi dibebankan status apapun, termasuk status tersangka. Lagi-lagi polisi jadi sorotan. Benarkah ada unsur tebang pilih karena keterlibatan purnawirawan polisi? Dengan penetapan status tersangka terhadap Harsya, hanya satu pihak yang diuntungkan. Walaupun dengan alasan kepastian hukum hanya satu pihak, yaitu terduga pelaku pelanggaran purnawirawan AKBP Eko tersebut.
tetapi keadilan masyarakat tidak diindahkan. Bisa saja terjadi namanya esprit de corps ya, walaupun dia sudah pensiunan, tetapi karena dia polisi, dia kemudian dibela ya. Kemudian penyidiknya berpihak. Ini menjadi salah satu faktor yang harus didalami. Ya, didalami oleh tim gabungan pencari fakta. Karena di sana juga diketahui ada upaya menyembunyikan informasi. Kasus ini terus menjadi sorotan viral sampai-sampai Kapolda Metro Jaya membentuk tim pencari fakta setelah penetapan tersangka Hasya oleh penyidiknya sendiri. Membentuk tim untuk melakukan langkah-langkah pencarian fakta. Tim ini terdiri dari tim eksternal dan tim internal. Dari fakta-fakta nanti akan kita tindak lanjuti. Semoga rasa keadilan dan kepastian hukum bisa kita peroleh di dalam langkah-langkah tersebut. Oke, kita tunggu hasil tim pencari fakta ini. Sembari menanti juga fakta-fakta kasus kecelakaan lainnya yang juga ramai menewaskan seorang mahasiswi terjadi di Cianjur dan juga melibatkan polisi, tepatnya iring-iringan polisi. Kita bahas di diskusi selanjutnya.